93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Kendal, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, kita ketemu di Radio Talk Show di podcast kali ini bersama Dispermasdes Kabupaten Kendal. Dan tema kita kali ini adalah mewujudkan validitas dan akuntabilitas data aparatur pemerintah desa guna mendorong percepatan kemandirian desa menuju Kendal handal, unggul, makmur, dan juga berkeadilan. Di studio Suara Kendal FM, saya sapa dulu untuk narasumber kami. Sekarang ini ada satu narasumber, Bapak Y. Tekat Utomo SH, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Apa kabar Bapak Tekat? Kabar baik. Baik ya, selalu sehat ya? Sehat. Iya, sehat di hari Jumat ini. Dan di samping saya yang tentu saja juga mau diskusi bareng bersama Pak Tekat di pagi hari ini, Bapak Eko Istanto Esos ya, selaku Kabid IKP pada Dinas Kominfo Kabupaten Kendal. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah Mbak Dia, iya. Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya. Jumat, ceria ini Mbak Dia. Iya, yang selalu ceria ya, harapannya seperti itu ya. Nah, kita akan ngobrol bareng terkait dengan aplikasi Sikap Desa begitu ya. Nah, mungkin barangkali di hari ini Pak Eko mau bertanya ke Pak Tekat Utomo, silahkan mungkin tentang aplikasi desa ini atau bagaimana silahkan. Iya. Sugeng Enjang Mas Tekat. Selamat pagi Mas Eko. Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya, bisa berjumpa di hari Jumat ceria ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan podcast pada pagi ini, hari ini Mas Tekat, terkait dengan sikap ya, sistem informasi kepegawaian aparatur desa. Jadi ini adalah sebuah aplikasi baru menurut saya ya, karena selama ini bahwa terkait dengan database kepegawaian aparatur desa ini masih dilaksanakan dengan sistem manual ya, dengan mengirimkan laporan tiap bulan ke masing-masing camat dan diteruskan kepada Kepala Dispermasdes. Nah, aplikasi Sikap ini menjadikan desa dan Dispermasdes itu nanti menjadi sebuah kolaborasi data yang valid. Nah, apa sih sebenarnya aplikasi Sikap ini secara umum dan kemudian tujuan serta manfaatnya bagi Dispermas sendiri dan juga bagi pemerintah desa di Kabupaten Kendal? Matur suwun Mas Eko. Secara prinsip gini, terkait dengan aplikasi Sikap Desa itu apa sih kan itu sih? Aplikasi Sikap Desa, sistem informasi kepegawaian aparatur pemerintah desa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Eko, ini selama ini kami belum punya database yang valid. Yang itu kenapa di tema hari ini kita mengambil temanya mewujudkan kemandirian desa untuk mendorong tercapainya visi Kabupaten Kendal. Nah, sebagaimana kita ketahui, Dispermasdes sebagai pelaksana unsur pemerintah di bidang pemberdayaan dan desa ini mempunyai satu indikator kinerja utama yang mempunyai parameter adalah meningkatkan kemandirian desa mandiri. Nah, terkait dengan desa mandiri ini juga sejalan dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang baru saja dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 yang mencita-citakan desa itu menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, disinilah akan muncul peran pemerintah desa.
Bagaimana terus akhirnya Dispermasdes selaku leading sektor di dalam urusan desa dan pemberdayaan masyarakat ini menjadikan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa ini menjadi sebuah organisasi yang profesional. Untuk menjadi organisasi yang profesional kita akan berangkat dulu dari datanya. Dari datanya dari ya. datanya itu. Nah, dari yang saat ini kita belum punya kok data valid tentang jumlah lah misalkan aparatur pemerintah desa. Karena kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu berada pada posisi kepala desa, bukan di bupati. Berarti pada posisi kepala desa ya, bukan yang di mempunyai bupati. kewenangan mengangkat dan memberhentikan adalah kepala desa. Sehingga ketepatan, kedisiplinan di dalam pelaporan itu menjadi kunci data yang ada di Kabupaten Kendal. Iya. Nah, oleh karena itu melihat kondisi yang demikian ini, Dispermasdes berinisiatif untuk membuat sebuah langkah terobosan bagaimana menyusun sebuah aplikasi, membangun sebuah aplikasi yang berkolaborasi dengan Kominfo untuk nanti bisa mewujudkan database yang valid dan akuntabel. Akuntabel sendiri juga akan dilihat dari di dalam aplikasi ini tidak hanya menampilkan berapa jumlahnya, bagaimana struktur organisasi dalam suatu pemerintah desa, tetapi juga berikut dengan data dukungnya. Iya. Sehingga hal itu kami harapkan untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang saat ini sering muncul di Kabupaten Kendal. Misalkan terjadi keterlambatan dalam pemberhentian perangkat desa. Harusnya sudah purna tugas, tetapi karena data dukungnya nggak valid, datanya beda-beda sehingga ini terjadi loss, tidak diberhentikan. Satu itu. Yang kedua juga mengantisipasi permasalahan dari keterlambatan pelaporan baik pengangkatan maupun pemberhentian. Apa sih dampaknya bagi Kabupaten Kendal gitu ya? Iya. Karena kepala desa dan perangkat desa di dalam undang-undang desa itu mendapatkan hak terkait dengan jaminan kesehatan. Di mana di dalam iurannya itu menjadi beban 4% dari iuran BPJS kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa itu menjadi beban daerah. Iya. Kalau sampai ini terlambat melaporkan terkait dengan pemberhentian, berarti akan terjadi loss keuangan daerah. Nah itu sebenarnya secara umum terkait dengan garis besar aplikasi Sikap Desa ini. Baik, terima kasih Pak Tekat atas penjelasannya. Kemudian yang kedua kan gini, jadi aplikasi ini kan sebuah software ya. Kalau menurut saya itu ada 3 kunci lah keberhasilan dari sebuah organisasi. Di mana itu ada brandware-nya, kemudian software-nya dan hardware-nya. Nah, aplikasi menurut saya masuk dalam sebuah software. Kemudian nanti ditunjang dari peralatan sarana dan prasaranya berupa hardware-nya. Tetapi yang menjadi penting, 2 hal itu kan sebuah barang mati. Yang menjadi penting adalah brandware-nya. Nah, seefektif mana ini penggunaan dari aplikasi Sikap ini diterapkan di pemerintah desa? Karena menurut saya kalau melihat kondisi desa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 2014 kemudian dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 2024, itu tugas pokok fungsi dari aparatur pemerintah desa itu terlalu banyak. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang masuk desa. Kalau dulu adalah pembangunan masuk desa ya, sekarang aplikasi masuk desa. Nah, iya, aplikasi masuk desa. Apakah ada trik situ? Misalkan ini menunjuk satu perangkat desa yang menangani atau bagaimana? Sehingga jangan sampai nanti aplikasi ini hanya sebuah aplikasi saja tetapi pemanfaatannya tidak maksimal, efektif dan efisien bagi desa. Oke Mas Eko, Mbak Dea. Jadi betul lah yang disampaikan oleh Mas Eko. Sebenarnya Undang-Undang 6 betul-betul menjadi titik balik. Iya. Ya kan? Bahwa desa dengan pola Undang-Undang sebelum Undang-Undang 23, karena waktu itu masih mengacu pada Undang-Undang 32, menjadi satu bagian dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan mulai tahun 2014 itu didorong desa menjadi mempunyai undang-undang sendiri. Yang artinya apa? Undang-undang desa itu sendiri juga sebagai bentuk pengakuan negara kepada institusi desa, sebuah kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas intinya itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Eko, bagaimana nanti efektivitas dari aplikasi Sikap Desa ini yang mempunyai tujuan yang begitu mewah kan itu.
Kalau kita bicara terkait dengan tusi secara normatif, memang urusan kepegawaian ini masuk di dalam urusan sekretariat. Ada KAUR umum. Nah, tetapi dengan melihat kondisi beragamnya perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga kepala desa harus mengambil sikap juga. Karena apa? Karena sebenarnya aplikasi sikap desa ini bukan pemanfaat utama, itu sebenarnya bukan Dispermasdes, bukan kabupaten. Tetapi pemanfaat utama dari aplikasi sikap desa ini ya desa itu sendiri. Nah, dengan demikian harus ada dorongan dari kepala desa. Kalau memang dalam posisi perangkat desa yang seharusnya menangani itu kok memiliki keterbatasan atau karena ketumpu pada pekerjaan yang banyak di situ, sehingga kepala desa sesuai dengan kewenangannya bisa menunjuk. Nah, ini yang terus akhirnya juga menjadi peran kecamatan. Bagaimana kecamatan sebagai fasilitator pembina yang menerima kewenangan sebagai pelimpahan kewenangan dari bupati di dalam urusan pembinaan di tingkat desa. Nah, terkait dengan hal itu memang butuh kolaborasi Pak Eko. Tidak hanya desa harus dibiarkan sendiri, mereka bekerja sendiri, berimprovisasi sendiri, kan itu sih. Tetapi bagaimana terus akhirnya 3 unsur dari desa, kecamatan, dan kabupaten itu harus bersinergi betul. Karena apa? Aplikasi sikap desa ini bukan hanya sekedar yang penting ada aplikasi, yang penting ada, yang penting punya data validnya. Tetapi bagaimana dari data inilah yang terus akhirnya nanti bisa dijadikan sebuah parameter di dalam proses perencanaan, baik oleh desa, baik oleh kecamatan maupun oleh kabupaten. Sehingga ini menjadi tantangan kita bersama di tengah tadi yang Pak Eko sampaikan, di tengah gempuran aplikasi masuk desa. Mungkin itu mungkin. Baik, kemudian gini Pak Tekat ya selaku kepala bidang pemerintahan desa. Jadi kan ketika kita bicara aplikasi, kemudian bicara efektivitas, ini ada target enggak terkait dengan penggunaan aplikasi ini? Ya, kalau kita lihat ya di Kabupaten Kendal itu ada 266 desa dengan sekitar hampir 3.000 aparatur pemerintah desa. Nah, misalkan ini ada target ini terkait dengan penggunaan aplikasi ini di tahun pertama misalkan, apakah ketika ini nanti diluncurkan kemudian desa mengetahui kemudian untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini, apakah 100% bisa enggak target aplikasi ini digunakan oleh 266 desa? Karena ada 3.000 aparatur ini. Ya. Jadi gini, Pak Eko, kalau kita bicara target nih, kita nggak mungkin terus akhirnya kita juga tidak melakukan mapping terkait dengan potensi keberhasilan, potensi tantangan dari sebuah aplikasi, implementasi dari sebuah aplikasi ini. Kalau bicara target, memang di tahun pertama ini kami menargetkan 50% dari desa yang ada di Kabupaten Kendal ini sudah bisa mengimplementasikan aplikasi sikap desa ini. Terus yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah terus akhirnya nanti disuruh desanya sebagai tukang perintah kan itu sih, ataukah nanti bagaimana nih strategi dari Dispermasdes untuk mencapai target 50% dari desa di tahun pertama ini bisa sudah bisa mengimplementasikan. Karena kami juga punya rekan kerja, mitra kerja yang namanya pendamping desa. Karena yang menjadi tantangan implementasi atau yang menjadi kunci dari keberhasilan implementasi sikap desa ini salah satunya juga terkait dengan ketersediaan data dukung. Nah, data dukung ini sepele sebenarnya, tetapi menjadi gawe, gitu kan? Apa sih data dukungnya? Misalkan identitas kependudukan, mulai dari akte, KTP, KK dan sebagainya. Tidak lupa juga nanti ada SK pengangkatan. Ada juga nanti dengan kartu-kartu yang dimiliki, kartu BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan misalkan. Nah, inilah yang nanti menjadi kunci pertama yang terus akhirnya nanti kita scan untuk nanti bisa terupload. Nah, mungkin nanti menjadi pertanyaannya melebar, bagaimana pengamanan? Apakah masyarakat nanti bisa mengakses sampai dengan detail data dukung yang ada? Kan itu. Nah,
terkait dengan hal tersebut, ini kan juga salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, terutama di Kabupaten Kendal ini. Sehingga saat nanti masyarakat itu mau membutuhkan pelayanan, misalkan saya harus ketemu siapa? Apakah misalkan kepala desanya tidak ada, ini saya bisa ke sekretaris desanya siapa ini? Nah, di dalam aplikasi ini yang bisa diakses oleh masyarakat adalah struktur organisasi dari pemerintah desa. Kepala desanya siapa, sekretaris desanya siapa, kaunnya siapa. Sedangkan pengamanan dari data dukung ini menjadi satu bagian pengamanan dari di server yang dimiliki oleh Kominfo. Berikut dengan aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Kominfo. Sehingga kami kemarin komunikasi dengan Kominfo bagaimana pengamanan dari data ini. Karena ini sudah meliputi NIK juga kan itu. Mungkin itu Pak Eko, sehingga kami juga akan menggerakkan juga dari unsur pendamping untuk mensupport desa juga. Karena ada kurang lebih 135 pendamping desa yang ada di Kabupaten Kendal. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Mungkin Mbak Dia ada yang perlu Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di podcast untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini di 93 Suara. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Gelangmu, wih, apik. Kalungmu juga pengen. Belinya di mana? Di toko emas Hajah Cayatun. Di Kaliwungu ada, di Pegandon juga ada. Model emasnya top markoto. Toko Emas Hajah Cayatun menyediakan perhiasan emas tua dan muda. Ada leontin, gelang, cincin, kalung, anting, dan lain-lain. Untuk anak-anak tersedia perhiasan yang sangat menarik, baik remaja, dewasa, semua ada. Yuk berias sambil menabung dengan datang di Toko Emas Hajah Cayatun. Toko Emas Hajah Cayatun ada 2, di Kaliwungu, Komplek Pasar Pagi Kaliwungu, sebelah timur pintu masuk Pasar Pagi Kaliwungu. Pegandon di Jalan Raya Pegandon, depan Pasar Pegandon. Toko Emas Hajah Cayatun, WA 081 228 02600 dan 085 875 436 734. Toko Emas Hajah Cayatun, amanah dan terpercaya. Aku ki menyilih duit sing cepet langsung cair ki ning endi yo? Wah, ambyar sirahku. Rasah digawe ambyar, teko wae ning Koperasi Pangestu. Prosesnya cepet, tanpa survei, langsung cair. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. Memberi pinjaman dengan jaminan BPKB. Proses cepat tanpa survei, langsung cair. Bunga ringan, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan. Jenis pinjaman angsuran merata. Nah, untuk info lebih lanjut, datang saja ke KSP Pangestu Gemuh, Jalan Raya Cepiring Gemuh KM 3, Desa Taman Gede Gemuh, Ancer-Ancer, Utara Pom Bensin Taman Gede. Telepon 02943888672. KSP Pangestu Sukorjo, Jalan Wate Sukorjo Parakan nomor 3, Dusun Wonosida, Desa Melati Harjo, RT 1 RW 3, Ancer-Ancer, Barat Balai Desa Melati Harjo. Telepon 02944517730. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di podcast bersama Dispermasdes Kabupaten Kendal ya. Tema kita adalah mewujudkan validitas dan akuntabilitas data aparatur pemerintah desa guna mendorong percepatan kemandirian desa menuju Kendal handal, unggul makmur dan berkeadilan. Seiring dengan tadi sudah di launchingnya aplikasi desa ya, atau juga aplikasi sikap desa maksudnya. Oke, sebuah aplikasi yang tentu saja mungkin ini warga desa yang lagi mendengarkan dan juga lagi menonton ini kayaknya seperti apa? Mungkin agak sedikit penasaran juga ya Pak Eko ya. Kayak apa aplikasinya begitu? Katanya sudah di launching kan? Terus ini
seperti apa? Biasanya kan bentuknya nanti seperti apa, terus mungkin juga masuknya kayak apa dan bagaimana begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Untuk nanti mungkin masyarakat yang ingin mengakses misalkan terkait dengan informasi ini, aplikasi ini bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Iya, bukan sehingga yang berdiri aplikasi sendiri. ini sudah terintegrasi pada aplikasi Dokar, Desa Kelurahan Online gitu kan. Sehingga masyarakat bisa mengakses misalkan mungkin untuk yang saat ini ya karena kami menetapkan 10 desa percontohan. 10 desa percontohan itu ada di posisi Kecamatan Patebon. Iya. Sehingga memang belum bisa seperti tadi yang saya sampaikan, ini 50% dari total desa yang ada di Kabupaten Kendal, berarti 133 itu sudah bisa terakses. Tetapi mungkin di luar 10 desa yang di Kecamatan Patebon ini teman-teman desa sudah mulai bergerak minimal untuk menginput data perangkatnya dulu. Data perangkatnya dulu ya. Tetapi mungkin belum sevalid atau selengkap nanti setelah semuanya kita gerakkan semua. Mungkin itu. Sehingga kalau kami, kenapa ini juga menjadi penting? Karena setiap kali kami di Spermasdes menangani sebuah aduan masyarakat, baik yang masuk melalui lapor.go.id atau Diko mendengar atau secara langsung, seringkali juga ada masyarakat desa itu yang tidak paham dengan perangkatnya. Benar, ya. Kan itu. Ya. Ini sepertinya agak berbeda dengan pola-pola desa yang tempo sebelum Undang-Undang 6 gitu kan. Karena memang desa syarat terkait dengan persyaratan calon perangkat desa dengan adanya Undang-Undang 6 itu kan tidak harus warga desa. Ini yang menjadi seringkali warga desa itu tidak ngerti iki kadusku sopo, iki carekku sopo atau sekretaris desaku siapa. Nah, ini masyarakat bisa mengakses aplikasi Dokar lah yang mungkin sudah familiar di masyarakat Kendal. Mungkin itu Mbak Dea. Berarti aplikasi Dokar dulu baru masuk ke ini di dalam Sikap Desa. menunya apa namanya masuk ke Sikap Desa itu masuk dulu ke aplikasi Dokar. Nanti ada menu itu masuk Sikap Desa. Sikap Desa. Ya. Terintegrasi. Nah, terintegrasi ya. Ya, Oke. ya. Di situ Website desa, si Dokar. Oke, si Dokar ya. Dan di situ tentu saja dari masyarakat bisa mengakses ya di Sikap Desa. Misalkan nih Desa Patebon begitu. Ya. Klik gitu ya. Klik. Klik ada Desa Patebon. Terus di situ ada tampilan apa lagi kalau mungkin Kalau masyarakat memang terbatas ya untuk mengaksesnya. Nah, itu, iya. Saat nanti masuk klik ke Sikap Desa, masuk aja misalkan contoh Jambiarum Jambiarum atau ya. Magersari atau Bangunsari misalkan. Nanti akan muncul struktur organisasinya. Ya, itu sudah berubah bagan. Kepala desa terus nama pejabatnya siapa. Ya, di situ. Sedangkan di dalam aplikasi Dokar itu sendiri juga sudah ada kontak desanya. Gitu kan. Nah, ini juga selain masyarakat desa sekitar atau masyarakat desa sendiri, tetapi ini juga bisa dimanfaatkan oleh stakeholder lain. Gitu Iya. kan. Nah, karena kita ketahui bersama di saat Kendal saat ini juga sebagai kota penyangga Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan di dalam kawasan ekonomi khusus juga, sehingga ini juga menjadi penting untuk stakeholder yang lain. Iya. Mungkin itu Mbak Dea. Iya, oke. Jadi mungkin juga warga Kendal, misalkan nih saya mau melihat desa Bangunsari itu kepala desanya siapa, Iya. terus sekretarisnya siapa dan sebagainya itu bisa klik ya, gitu ya. Oke. Itu adalah informasi yang tentu saja sangat bermanfaat juga kan, karena mungkin kalau orang awam juga pengen tahu lebih lanjut begitu ya. Cuma sekedar itu aja Sikap Desa ini untuk aplikasinya, tidak ada mungkin apalah begitu di terkait situ. dengan informasi, karena itu sudah masuk ke aplikasi yang Dokar sendiri terkait dengan informasi desanya, terkait misalkan desa itu kan juga punya kewajiban untuk melaporkan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahannya atau informasi-informasi terkini yang ada di desa. Ini masing-masing desa kan sudah dibangunkan web sendiri di bawah kendali Kominfo. Iya. Sehingga kami tidak rancu, karena Iya, benar. kami hanya melengkapi dari yang belum ada. Jadi seperti itu. Baik, Ya. Mbak Tekat, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Diskusi terakhir ya, bukan Siap. Jadi kan gini ya, sikap ya, sistem informasi aparatur pemerintah desa. Apakah ada nantinya di pemikiran kita bersama atau dari Pak Tekat itu
Karena ketika bicara aparatur desa itu kan tidak hanya kepala desa dan perangkat desa. Iya. Ya ada BPD. Kemudian juga mungkin bisa dikembangkan terkait dengan yang kelembagaan desa. Apakah aplikasi ini nanti juga akan berkembang terkait juga memotret terkait di brandware-nya untuk misalkan yang lain. Anggota BPD, Ya. RT RW dan juga kelembagaan yang lain, Pak Tekat. Mas Eko, Mbak Dea, ini menarik Iya. sekali pertanyaan dari Mas Eko ini. Betul yang target utama kita, apalagi di tahun pertama dan kedua, kita akan benahi dulu data perangkat. Gitu kan. Tetapi sambil kita benahi data aparatur pemerintah desa, kami juga di dalam membangun aplikasi ini kami juga sudah memikirkan terkait dengan BPD. Karena jumlah BPD juga signifikan juga. Iya. Dan dilihat dari fungsinya BPD yang demikian pentingnya di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sehingga kami juga sudah mengembangkan itu, tetapi tidak di dalam tahun ini. Nah, baru nanti kemudian setelah BPD juga nanti terkait dengan kelembagaan, karena lembaga kemasyarakatan desa ini juga menjadi unsur di dalam urusan perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga slotnya nanti akan kita tambahkan. Tapi yang sudah mulai kita kembangkan adalah yang dari BPD. Yang dari BPD. Iya. Karena nanti sejalan juga dengan perubahan masa jabatan BPD. Kemarin Kabupaten Kendal, Bapak Bupati kita sudah melakukan pengukuhan terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, akan diikuti lagi nanti juga dengan perpanjangan masa jabatan BPD, karena di dalam Undang-Undang 3 BPD juga masa jabatan dalam satu periode itu menjadi 8 tahun. Mungkin kami sudah memikirkan itu, Pak Eko. Oke, ya. Menarik sekali sebetulnya perbincangan tentang aplikasi Sikap Desa di Radio Talk Show atau juga di podcast untuk hari ini Keluarga Kendal. Barangkali di akhir acara ini Pak Tekat memberikan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Kendal khususnya berkaitan dengan aplikasi Sikap Desa ini. Terima kasih Mbak Dea. Yeah. Mungkin untuk masyarakat kami juga butuh masukan, kritikan, gitu kan, saran, sekaligus nanti juga kami harapkan keterlibatan di dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah desa, khususnya di dalam implementasi Sikap Desa ini. Karena dengan aplikasi Sikap Desa ini yang kami harapkan, yang kami cita-citakan itu akan terwujud betul yang namanya database aparatur pemerintah desa yang valid dan akuntabel, sehingga nanti minimal dengan aplikasi ini dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, sekaligus juga dapat dijadikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten di dalam melakukan perencanaan pembangunan ke depannya. Mungkin itu aja Mbak Dea. Pak Eko barangkali ada tambahan closing statement? Kayaknya sudah cukup. Oke, ternyata sudah cukup ya. Oke, demikian tadi Keluarga Kendal bincang-bincang kita di podcast untuk hari ini bersama Pak Tekat Utomo dan juga Bapak Eko Istanto. Terima kasih atas kehadirannya di studio Suara Kendal FM. Lain waktu kita bisa berbincang-bincang di suasana yang lebih oke lagi. Oke, Keluarga Kendal, sampai di sini saja deh ada di podcast untuk hari ini. Terima kasih atas atensi dan juga kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal.